Nah, jadi kemarin kita sudah sampai nomor 27 di mana kita membahas tentang masalah fisika ya. Wah, ini fisikanya mulai 25, 26, 27 dan seterusnya. Nah, ini kita bahas kilas apa kita perdalam anak-anak enaknya? Jadi kalau perdalam itu sama teorinya dibahas juga. Oh, diperdalam juga ya. Baik, kita akan coba perdalam tapi nanti mungkin dapat sedikit soal enggak apa-apa ya. Jadi nanti biar kita tidak agar punya pegangan. Nah, nanti bisa diperdalam lagi di buku yang kalian miliki. Nah, yang pertama ini adalah sebuah benda yang berada di cermin. Cermin apa ini? Cermin apa Nana? Cekung. Cekung ya, karena kalau kita lihat bendanya ada di sini nih, ini bendanya ya. Nah, bendanya di sini. Kemudian di sini ada cermin. Nah, cerminnya itu berarti masuk ke dalam. Nah, berarti ini adalah ciri dari cermin cekung. Nah, kalau cermin itu ada berapa macam? Ada? Tiga. Cermin apa aja? Cermin cekung, cembung, Nah, datar. cembung, cekung, datar. Kalau datar kita tidak perdalam karena mudah ya. Kita akan coba melihat beberapa jenis cermin selain cermin datar. Nah, yaitu ada cermin cembung ya. Ini cermin cembung. Ada di mana contohnya ini cermin cembung ini? Kaca mobil sama yang biasanya di jalan nggak tahu apa Ya, namanya. jadi ini adalah apa namanya ini berarti cermin petunjuk jalan ya. Nah, ini sedangkan di sini ada spion ya. Spion. Ini cerminnya cermin apa ini semuanya? Cembung. Cembung. Karena dia keluar ya. Dan ternyata cermin cembung ini hanya memiliki satu sifat anak-anak. Ya. Walaupun bendanya jauh, bendanya dekat, itu sifatnya cuma satu. Nah, seperti yang terlihat di sini ya. Jadi kalau kamu bercermin di depan cermin yang cembung, maka nanti sifat bayangannya itu seperti itu. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Malah terbentuk di belakang cermin. Nah, ini ciri-cirinya kalau terbentuk di belakang cermin, ini bendanya memiliki sifat maya. Atau nama lainnya adalah semu. Nah, siapa yang bisa mengartikan apa itu sifat maya? Apa itu sifat maya? Ada yang tahu pengertiannya? Maya tidak nyata. Tidak nyata. Tidak Itu nyata. kebalikannya. Tapi pengertiannya gimana? Bayangan yang tidak dapat ditangkap siapa? Oleh layar ya. Jadi bayangannya itu tidak dapat ditangkap oleh layar. Itu adalah bayangan semu atau maya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, ada pertanyaan apa enggak? Silakan kalau tanya. Berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau nyata berarti bayangannya bagaimana? Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar itu bayangan yang nyata. Nah, kalau pada cermin, kalau bayangan maya itu terbentuk di belakang cermin ya, seperti yang ini. Kemudian, nah itu dia maya atau semu. Dia diperbesar apa diperkecil anak-anak? Coba kamu lihat ini bendanya, ini bayangannya. Dari sini ke sini. Diperbesar apa diperkecil? Diperkecil. Bendanya yang A ya Pak, yang B itu yang kecil itu A ya, itu adalah bendanya, A aksen itu adalah bayangannya. Oke, Maka apa? Maka berarti diperkecil. Nah, loh kok diperbesar? Bayangannya kan yang ini ya, bayangannya tinggi nih. Sorry bayangannya, bendanya tinggi ya. Ini bayangannya hanya segini. Jadi artinya diperkecil. Dari benda ke bayangan diperkecil. Jadi sifatnya maya atau semu diperkecil. Lalu tegak apa terbalik? Tegak.
Jadi kalau kamu melihat benda dari spion tidak mungkin terbalik ya. Sehingga dapat disimpulkan sifat dari cermin cembung itu ya. Jadi ini dapat dihafalkan ya. Sifat cermin cembung. Nah, jadi bagaimana sifatnya? Maya. Maya, Diperkecil. tegak dan diperkecil. Nah, ini sifat bayangan yang sifat benda, terus bayangannya, sorry, sifat bayangan dari benda yang ditaruh di depan cermin cembung. Contohnya adalah di depan spion atau di depan cermin penunjuk jalan. Oke, ada pertanyaan sampai sini sudah hafal ya? Jadi kalau cermin cembung langsung Maya tegak diperkecil. Nah, bendanya diperjauh maupun didekatkan nanti bayangannya akan sama, Nana. Itu untuk cermin cembung. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, bagaimana cermin berikutnya? Ini cermin apa ini? Cekung. Cermin cekung. Contohnya ini benda ini. Benda ini benda apa ini kira-kira ini namanya? Bagian dalamnya center ya. Namanya adalah reflektor. Nah, reflektor itu berarti dia nanti gunanya adalah untuk membuat arah cahaya itu ke depan. Ini biasanya reflektor itu ada pada center maupun pada lampu mobil itu ya. Nah, lampu mobil itu juga ada reflektornya. Oke, kita lanjutkan. Pak, bagaimana dengan cermin cekung? Wah, kalau cermin cekung itu anak ternyata bayangannya itu bisa 5 buah, 5 jenis. Ya, mau menghafalkan semuanya? Iya. Oh ya, oke. Nah, yang perlu kamu tahu tentang ini ya, yang perlu kamu tahu tentang cermin cembung nanti itu ada beberapa ruang anak-anak. Itu yang harus kamu ketahui dulu. Yang pertama, kalau ini ya, ini namanya cerminnya ya. Lalu ini namanya F. F itu apa, Pak? F itu adalah fokus. Ya. Lalu M itu adalah 2F atau F-nya dikali 2. Ini namanya pusat kelengkungan. Nah, jadi pusat kelengkungan cermin itu ada di M. M-nya lalu dibagi 2 jadilah fokus. Nah, lalu dari sini kita bisa membuat ruangan. Jadi kalau antara cermin sama titik fokus ini disebut sebagai ruangan satu, anak-anak. Kalau fokus ke M berarti ruangan berapa? Ruangan kedua. Lebih dari M namanya ruangan berapa? Ruangan 3. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ruangan 1 itu di mana? Ruangan 1 adalah di antara cermin sama titik fokus. Kalau titik fokus sama M namanya ruang berapa? 2. 2. Kalau lebih dari M berarti ruang 3. Nah, sekarang pertanyaannya di mana ruang 4? Ada Di ruang belakang, 1, di depan, ada 2, ada 3. di belakang cermin. Di belakang, Di belakang cermin. Jadi di sini ya. Nah, ini namanya ruang 4. Nah, tadi di belakang cermin. Dan benda-benda yang terbentuk di belakang cermin nanti sifatnya seperti yang tadi, sifatnya akan maya. Oke, ada pertanyaan? Nah, tentang masalah cermin cekung ini anak-anak nanti kita akan dipermudah dengan rumus. Ini untuk rumus perbesar atau diperkecil ya. Dengan cara apa? Nanti ya ruangan benda ditambah ruangan bayangan itu harus sama dengan 5, anak-anak. Ngerti ya? Misal nih, misal ada benda di ruang 1. Ya, berarti nanti bayangannya di ruang berapa? P. Di ruang? Loh kok P bukan? Jumlahnya harus 5. F. Bukan. Jumlahnya harus 5, anak-anak. Berarti 1 tambah berapa bisa 5?
4. 4. Berarti bayangannya di ruang 4. Jumlahnya jadinya 5 gitu loh. Ngerti ya? Kalau bendanya di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. 3. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Nah, kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya nanti di mana? Ruang pertama. Ruang pertama. Kedua. Kedua. Nanti jumlahnya harus 5. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Dari sini anak-anak kamu bisa menentukan yang namanya maya atau nyata. Caranya bagaimana? Ya kalau terbentuk di ruangan 4 maka akan jadi apa? Jadi maya. Kalau terbentuk di ruangan 1 atau 2 atau 3 maka menjadi apa? Nyata. Ya, jadi yang ini pasti maya. Ya, kalau ini apa ini? Terbentuk di ruangan 3. Nyata. Nyata. Ini di ruang 2 Nyata. juga nyata. Nah, kemudian kamu juga bisa menentukan besar dan kecilnya. Caranya gimana? Kalau dari 1 ke 4 itu tambah besar apa tambah kecil? Hah? Tambah besar. Kali dari 2 ke 3 tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Tambah besar. Ya, tambah besar. 2 ke 3 kan tambah besar. 2 ke 3 tambah besar. Kalau dari 3 ke 2 Kecil. tambah kecil. Itu prinsip-prinsip yang bisa kamu pegang. Nah, sekarang kita coba ini bendanya. Bendanya di ruang berapa? 2. Bendanya di ruang berapa? 2. Ini loh bendanya di sini. Di ruang berapa? 1. Di ruang 1. Maka bayangan ada di ruang berapa? Di ruang 4. Maka bayangannya ada di ruang 4. Nah, sekarang sebutkan sifatnya. 1. Gambarnya. Bayangannya. Maya. Maya. Tegak. Terus tegak. Diperbesar. Diperbesar. Nah, ya. Lalu ini juga kamu bisa praktek. Kalau maya nanti pasangannya tegak, kalau nyata pasangannya terbalik, ya. Nah, oke. Ada pertanyaan kalau bendanya di ruang 1? Tidak ya. Yang pertama maya. Kenapa maya? Karena terbentuk di ruang 4. Yang kedua, kenapa diperbesar? Karena dari 1 ke 4 diperbesar. Kenapa tegak? Karena pasangannya maya adalah tegak. Ada pertanyaan kalau bendanya di ruang 1? Enggak. Jadi kalau bendanya di ruang 1 dulu. Kalau bendanya di ruang 1 berarti gimana bayangannya? 4. Maya, tegak, diperbesar. Hafal ya? Hafal apa enggak? Harus hafal ini. Iya. Nanti saya tanya ya. Baik, sekarang kita praktek pada ini. Bentar, sebelum di F. Nah, ini bendanya di ruang berapa? 2. Bendanya di 3. ruang 2. 2. Maka bayangannya terbentuk di mana? Ruang 3. Ruang 3. Pertanyaannya bagaimana sifatnya? Maya. Oh, kok maya? Kan terbentuk di ruang 3. Nyata. Balik. Nyata. Kebalikannya nyata. Pasangannya nyata apa tadi? Diperbalik. Terbalik. Terus dia apa kan? Diperbesar. Kenapa kok diperbesar? Karena dari ruang 2 ke ruang 3. Bayangannya lebih gede. Iya, ini kan saya beri contekan dulu. Nanti kalau saya beri pertanyaan, gambarnya tidak saya tampilkan. Ya. Oke ya, ada pertanyaan? Enggak. Jadi kalau bendanya di ruang 2 pasti terbentuk di ruang 3. Artinya dia pasti diperbesar. Kemudian karena terbentuk di ruang 3 dia pasti nyata. Kalau nyata dia pasti terbalik. Gitu aja ya, gampang ya. Prinsipnya nyata itu ada di ruang 1, 2, 3.
Kalau terbentuk di ruang 4 baru yang namanya maya. Kalau nyata pasti terbalik, kalau maya pasti tegak. Oke, berikutnya yang ini. Ayo ini bagaimana? Terbentuk di mana? Terbentuk di ruang 3. Oh, bendanya dulu di mana? Benda Bendanya di di ruang 3. ruang 3. Maka bayangannya di ruang ruang 2. Terbalik di pel kecil. Maka nyata terbalik dan Terbalik, diperkecil. Kecil. Kenapa alasannya kok nyata? Yuk, apa alasannya? Karena tempat bayangannya lebih kecil daripada Oh, bukan karena bendanya. lebih kecil, karena ruangannya. Ayo, kenapa kok nyata? Karena Karena ruangan bayangannya lebih kecil daripada ruangan bendanya. nyata karena bayangannya berada di ruang 2 ya. Ingat kalau ruang 1, 2, 3 nyata. Kalau ruang 4 itu maya. Kenapa kok terbalik? Karena pasangannya nyata ya. Kalau nyata pasti terbalik. Kenapa diperkecil? Karena dari ruang 3 ke ruang 2. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Berikutnya ya, jadi di ruang 1 Paknya sudah menyebutkan, ruang 2 sudah, ruang 3 sudah. Nah, terkadang bendanya itu ada di sini anak-anak, tepat di titik fokus. Nah, ini pengecualian ya. Kalau bendanya di titik fokus, maka yang terjadi adalah tidak terbentuk bayangan. Ingat-ingat. Ya. Nah, ini pengecualian ini. Kalau ada di titik fokus, bendanya ada di titik fokus di cermin cekung, maka tidak terbentuk bayangan. Paham? Ya. Lalu terkadang dia ada di pas di tepat di M. Nah, kalau di M coba kamu lihat ini. Antara bayangan dan bendanya itu apa? Terbentuk di tempat yang sama tapi terbalik. Sehingga kalau benda itu di M atau pusat kelengkungan, maka bayangan di mana, Nana? Bayangan juga di M. Karena bayangannya di M, bendanya di M, maka dia sama besar. Sehingga sifatnya adalah nyata, terbalik, sama besar. Oke, sampai segini ada pertanyaan? Jadi ada 5 sifat cermin cekung ya, banyak ya. Kalau cermin cembung kan enak kan, hanya satu sifat, nyata, terbalik, diperkecil. Tapi kalau cermin cekung ada 5 buah, yaitu ketika terbentuk di ruang 1, terbentuk di F, terbentuk di ruang 2, terbentuk di M, dan terbentuk di atau bendanya ada di ruang 3. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, maka di sini karena sudah waktunya sholat isya, Paknya akan melaksanakan sholat isya dulu ya, ibadah dulu sholat isya. Kita akan sambung 15 menit lagi. Siap ya? Ya. Ya, kita akan ketemu 15 menit lagi. Dadah. Ya.